Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan mengisi waktu kita dengan pembahasan mengenai negara dalam perspektif hukum Islam. Tentunya karena ini bagian kecil dari sebuah mata kuliah yang namanya HTN, maka kita akan membahasnya dengan cara yang tentunya serba singkat saja, tidak merupakan bahasan yang komprehensif. Jadi kita comot di sana, comot di sini supaya secara garis besar Anda semua bisa menangkap gagasan pokok dari negara dalam perspektif hukum Islam ini. Saya ingin memulainya dari sebuah pertanyaan yang sering muncul, atau bahkan sebagiannya mungkin bukan pertanyaan tetapi tuduhan gitu ya. Jadi kalau bentuknya pertanyaan, kira-kira pertanyaannya begini: apakah Islam itu atau hukum Islam itu kompatibel dengan demokrasi gitu? Atau dibalik, apakah demokrasi bisa berjalan seirama dengan prinsip-prinsip di dalam hukum Islam atau di dalam Islam secara umum? Pertanyaan itu sebagiannya dijawab dengan sikap skeptis oleh orang yang tentu saja punya kepentingan di masing-masingnya, yang mengatakan bahwa Islam tidak mungkin berjalan seirama dengan demokrasi. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, maka jawabannya adalah ya dan tidak. Jadi tergantung Anda mau melihat dari sisi mana persoalan ini Anda pandang begitu. Sekarang kita coba mulai dulu dari paham demokrasinya sendiri. Ya, kita ketahui bahwa paham demokrasi itu muncul walaupun di zaman dahulu, di zaman Yunani kuno pernah berlaku, tetapi paham demokrasi yang kita jalankan sekarang adalah paham demokrasi yang muncul baru-baru ini sebetulnya di abad pertengahan, dimulai dari revolusi di Perancis, revolusi industri di Inggris dan juga di Italia, yang kemudian mendorong adanya sekularisasi sebetulnya. Jadi dengan sendirinya sebetulnya secara kontekstual kita melihat bahwa munculnya demokrasi itu adalah suatu jawaban yang diberikan dari munculnya sekularisasi semula gitu. Keinginan adanya pembatasan dari peran agama atau clergy atau gereja pada masa itu ya, karena ini dimulai dari Eropa ya, jadi saya sebut gereja karena memang mulainya dari sana. Jadi keinginan untuk memisahkan urusan publik dari urusan agama, begitu kira-kira. Dan bagian atau kelompok atau kalau boleh dibilang sekte gitu ya di dalam Kristen yang mendukung ini pada permulaannya adalah Protestan gitu. Karena memang bisa dipahami bahwa peran gereja yang sangat besar itu adanya memang di tangan Paus yang adalah Katolik gitu ya. Jadi Katolikisme memang tidak dengan cukup mudah pada permulaannya menerima paham sekularisme ini gitu. Walaupun pada akhirnya seluruh sistem dari Kristen give up
dengan itu dan kemudian menyerahkan kepada sekularisme yang kemudian membentuk sistemnya untuk penyelenggaraan kehidupan kenegaraan itu melalui suatu prosedur demokrasi gitu. Jadi dari perspektif itu kita melihat bahwa demokrasi, karena demokrasi itu munculnya dari barat, jadi kalau kita bilang demokrasi maka sebetulnya demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi barat. Dan lebih jauh lagi bahkan nanti kita akan melihat bahwa sebetulnya ketika disebut demokrasi itu maksudnya adalah liberal democracy gitu. Jadi munculnya demokrasi itu adalah sebuah jawaban bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan kenegaraan setelah sekularilisasi dilakukan terhadap peran agama di dalam kehidupan sosial dan kehidupan publik gitu. Agama hanya menjadi urusan yang wilayahnya privat gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwa tujuan utama demokrasi adalah menjawab sekularisasi. Nah, itulah kemudian yang menjadi persoalan yang seringkali secara vis-a-vis dihadap-hadapkan dengan sistem ajaran Islam. Sistem ajaran Islam itu menghendaki agar seluruh ajaran agama itu dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Karena aspek kehidupan itu tidak hanya mencakup urusan-urusan yang sifatnya privat saja, tetapi juga urusan yang sifatnya publik, maka bagi Islam adalah merupakan persoalan yang serius apabila negara tidak boleh ikut campur untuk mengurus urusan publik, atau agama tidak boleh berada dalam wilayah pengelolaan negara. Jadi agama dikesampingkan, karena kalau agama dikesampingkan artinya kita melaksanakan agama itu secara setengah-setengah. Itu tentu tidak dikehendaki oleh prinsip di dalam keyakinan Islam. Itulah kemudian yang menjadi dasar bagi sebagian orang untuk mengatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi dalam arti sekularisasi sebetulnya, dalam arti liberalisasi, tetapi dalam makna konteks prosedur politik kita akan menyaksikan nanti sebetulnya tidak ada satu sistem keyakinan pun di dunia ini, sistem keyakinan agama yang memiliki kedekatan dan kompatibilitas yang melebihi Islam dalam kesamaannya dengan demokrasi. Jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita kaji secara mendalam. Nah, saya balik dulu ke dalam demokrasi. Tadi kan saya katakan bahwa demokrasi itu dibentuk dengan prasyarat adanya sekularisasi. Kalau kita lihat dalam sistem atau dalam jargon atau dalam prinsip apapun namanya itu yang sering kita dengar, di mana kita mendengar bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan diiringi dengan kalimat lain yang sering kita dengar juga, suatu jargon Vox Populi Vox Dei, di mana suara rakyat adalah suara Tuhan. Sebetulnya itu untuk menggambarkan bahwa rakyat bisa berperan seperti quote unquote Tuhan dalam proses pembentukan hukum. Karena kan yang membedakan secara esensial antara sistem demokrasi yang sekuler itu dengan sistem yang diajarkan oleh agama khususnya Islam adalah bahwa kalau dalam agama sumber hukum datangnya dari Tuhan untuk semua urusan, termasuk urusan publik, termasuk urusan bernegara.
Sedangkan dalam demokrasi yang Vox Populi Vox Dei itu, hukum semata-mata dibentuk oleh rakyat, oleh manusia gitu. Jadi tidak ada lagi hukum Tuhan. Dan memang itu gagasan utamanya, mengesampingkan agama dari kehidupan publik gitu. Jadi agama tidak boleh ikut campur, artinya Tuhan tidak boleh ikut campur dalam urusan publik. Kenapa sih sampai itu sekeras itu gitu, keinginan untuk memisahkan itu? Ada banyak faktor sebetulnya. Kalau kita melihat perspektif kesejarahan di Barat, mungkin saja bahwa pengalaman yang buruk yang dialami oleh masyarakat Eropa, masyarakat Barat waktu itu terhadap peran gereja yang terlalu dominan, bahkan cenderung zalim bagi sebagian masyarakat itu, maka mereka merasa perlu ada rilis, perlu ada jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi itu. Dan itu demokrasi memberikan jawaban itu, karena agama dikesampingkan. Sudah dengan agama dikesampingkan, peran-peran tokoh-tokoh agama, peran gereja dikesampingkan, dan karenanya kemudian mereka menjadi bebas dari tuduhan-tuduhan yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat Barat waktu itu. Tetapi kita juga bisa melihat dari perspektif yang lebih jauh lagi, yang lebih filosofis, yaitu bahwa bagaimanapun juga lahirnya sekularisasi itu adalah dari paham materialisme gitu, yang memang menolak eksistensi Tuhan, apalagi perannya, eksistensinya saja ditolak gitu Tuhan. Jadi kalau kita lihat ajaran materialisme itu secara lebih mendalam, kita akan menyaksikan bahwa penolakan terhadap eksistensi Tuhan itu begitu keras, dan itu bisa kita saksikan dengan banyaknya dorongan melalui berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk mendukung gagasan itu, untuk memberikan bukti-bukti ilmiah bahwa Tuhan memang tidak ada dari berbagai aspeknya, terutama tentunya dari aspek biologi yang disokong oleh teori evolusionisme Darwinis, di mana di dalam teori itu digambarkan bahwa asal muasal benda dari ketiadaan dan tercipta begitu saja secara random, kemudian terjadi persaingan, survival of the fittest dan sebagainya lah. Saya nggak mau berpanjang-panjang dengan teori itu karena itu akan menyita waktu tersendiri untuk kita bicara. Tetapi intinya adalah bahwa berbagai cabang pengetahuan didorong untuk menyokong paham materialisme itu. Lalu sekarang untuk urusan kehidupan kenegaraan bagaimana nih? Nah gitu, maka muncullah ajaran demokrasi itu, bahwa kita bisa kok. Dukungan sistem keyakinannya apa? Yaitu humanisme, di mana melalui ajaran humanisme itu kita diajari bahwa manusia dapat sampai kepada kebenaran, dapat sampai kepada pengetahuan tentang benar salah dan baik buruk itu tanpa memerlukan wahyu sama sekali. Artinya manusia bisa mengatur hidupnya sendiri untuk mencapai kebaikan tertinggi tanpa perlu Tuhan, tanpa perlu ajaran agama gitu kira-kira. Itulah yang ada di dalam ajaran humanisme.
yang merupakan bagian dari cabang-cabang pengetahuan yang dikembangkan untuk menyokong agar manusia bisa menjalani hidupnya sambil menolak peran Tuhan gitu. Kira-kira begitu. Nah, dari perspektif itu kita melihat bahwa ajaran Islam tentu saja yang berakar dari Tuhan, jadi berasal dari Tuhan. Semua ajaran agama lah, bukan cuma Islam. Yang berasal dari Tuhan itu tentu saja tidak kompatibel dengan demokrasi dalam perspektif yang demikian itu. Karena ini maunya Tuhan gak boleh ikut campur, yang ini menghendaki Tuhan sebagai sumber dari segala sumber. Hukum, kebenaran, kebaikan, dan sebagainya. Sehingga tentu saja ini berbenturan secara diametral pemahaman ini. Kalau dikatakan bahwa demokrasi tidak bisa kompatibel dengan ajaran Islam karena alasannya adalah ini gitu. Alasan ini yang dipakai untuk mengatakan bahwa kompatibilitas antara Islam dan demokrasi tidak mungkin dicapai sampai kapanpun. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kristen di Barat, begitu. Kenapa Kristen di Barat giving up keyakinan agamanya untuk dikesampingkan? Jadi kalau Anda lihat, sorry to say, teman-teman kita yang di Barat sana yang menggagas sekularisasi itu, akhirnya kan menjalani hidupnya itu di luar agama. Bahkan kalau kita lihat pada kehidupan hari ini, kehidupan privat pun pada akhirnya sangat minimal. Menjadikan agama sebagai jalan hidup, sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk mereka menjalani hidup. Agama itu hanya formalitas yang sangat minimal perannya, misalnya dalam kematian, dalam perkawinan, upacara-upacara lah sifatnya. Perayaan-perayaan agama pun sebetulnya sudah keluar dari konteks apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana kita harus merayakan suatu hari-hari agama misalnya begitu. Seperti itu yang kita saksikan di Barat. Hampir semua boleh dikatakan ajaran-ajaran agama itu telah menyerah terhadap sekularisasi. Dan kalau kita ada beberapa catatan di sini yang saya coba kemukakan kepada Anda semua. Misalnya Fukuyama itu mengatakan, Francis Fukuyama ya, seorang penganut evolusionis sejati dan juga seorang liberalis sekularis gitu. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The End of History. Dia mengatakan apa dalam catatannya, bahwa setelah Barat menaklukkan rival ideologisnya, monarki herediter, fasisme, komunisme, dunia telah mencapai satu konsensus yang luar biasa terhadap demokrasi liberal. Jadi demokrasi yang diajarkan ini adalah demokrasi liberal. Dia berasumsi bahwa demokrasi liberal adalah semacam titik akhir dari evolusi ideologi atau bentuk final dari bentuk pemerintahan. Dan itu akhirnya dia sebut sebagai akhir dari sejarah atau the end of history, sesuai judul bukunya. Yang ini bertentangan dengan idenya sendiri tentang evolusionisme, di mana kalau itu gagasannya adalah evolusi, masa evolusi berakhir, berhenti gitu. Apakah Fukuyama mempercayai adanya kiamat? Seperti orang-orang beragama mempercayai kiamat gitu. Itu menjadi tanda tanya yang menarik untuk dijawab. Pada bagian lain dari bukunya, Fukuyama mengatakan bahwa pada akhir sejarah ini, katanya, tidak ada lagi tantangan ideologis yang serius terhadap demokrasi liberal. Dia bilang apa? Sudah menjadi konsensus umat manusia kecuali dunia Islam.
untuk menerapkan demokrasi liberal. Jadi dia mengatakan secara tegas hanya dunia Islam saja yang hari ini masih menolak demokrasi liberal gitu. Dan di kalimat lain dia mengatakan, ini terjemahannya saya bacakan, tentang sekularisasi ini, liberalism tidak akan muncul jika Kristen tidak melakukan sekularisasi. Ini dia katakan. Dan itu sudah dilakukan oleh Protestantism di Barat yang telah membuang adanya kelas khusus pemuka agama dan menjauhkan diri dari intervensi terhadap politik. Nah, jadi kan jelas nih, yang saya katakan tadi dikatakan oleh banyak tokoh. Saya hanya menyebut satu supaya dalam kesempatan video yang singkat ini bisa saya kemukakan secara komplit semua. Jadi itu bagian pertama dari apa yang ingin saya katakan tadi, bahwa bagaimana orang melihat bahwa Islam inkompatibel dengan demokrasi liberal dan sekularis itu adalah karena ini alasannya. Islam masih memegang teguh keyakinan keagamaan bahwa Tuhan mengatur seluruh kehidupan manusia dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi begitu. Sementara demokrasi materialisme tidak menghendaki itu, dan tentu saja akhirnya jadi tidak kompatibel dengan demokrasi liberal yang sekularis itu. Nah, pada bagian lain saya katakan juga tadi bahwa Islam, ajaran Islam adalah ajaran agama, sebuah ajaran yang tidak ada tandingannya sebetulnya, kompatibilitasnya dengan demokrasi itu dari sisi prosedur politik. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ajaran agama Islam itu dari prinsip yang paling awal saja, yang ini juga sering disalahpahami oleh orang. Tuhan ketika bicara tentang khalifah atau kekhilafahan itu, ini ayatnya di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, terjemahannya dari ayat tadi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Tuhan menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini sebetulnya berbicara tentang Nabi Adam. Nah, ini menarik. Nabi Adam sebagai manusia pertama gitu. Manusia pertama yang diutus Tuhan untuk, yang dimana anak keturunannya seluruhnya tanpa peduli warna kulit, hijau, merah, biru dan sebagainya, apalagi agama, mereka semua adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Itu maksudnya. Jadi kekhalifahan adalah bentuk penyerahan kewenangan Tuhan kepada manusia seluruhnya di muka bumi untuk mengelola bumi. Bagaimana kemudian prinsip-prinsip itu dijalankan? Nah, tentunya ada waktu yang panjang untuk kita menjelaskan bagaimana kemudian prinsip itu diturunkan dalam praktek nyata. Tetapi secara singkat yang ingin saya katakan adalah bahwa pada kenyataannya nanti prinsip-prinsip keterwakilan atau prinsip perwakilan, prinsip keadilan, penegakan hukum dan sebagainya yang diajarkan di dalam Al-Quran itu menunjukkan betapa prosedur politik yang kita sebut sebagai prosedur demokrasi sekarang ini sepenuhnya ada di dalam ajaran Al-Quran, di dalam Islam, begitu.
Sementara agama lain nggak ada. Agama lain kekuasaan adanya di tangan pemuka-pemuka agama. Di dalam Islam tidak. Kekuasaan ada di tangan seluruh manusia. Kemudian nanti ada proses politik penyerahan amanah dari manusia yang banyak itu kepada penguasa yang dipilihnya. Yang diatur oleh Tuhan, pilihlah yang ahli begitu. Untuk memegang amanah kekuasaan itu. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum dan untuk menegakkan keadilan. Begitu kira-kira. Itu bagian itu dari ajaran Islam itu untuk menunjukkan secara sangat sangat terang begitu bahwa tidak ada suatu sistem ajaran apapun di muka bumi ini yang datangnya dari Tuhan tentu saja, ya diklaim sebagai datang dari Tuhan, yang melebihi kompatibilitas Islam dengan quote unquote demokrasi. Saya kira itu sebagai pendahuluan yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Tentu saja bagi Anda yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut kuliah ini atau subjek ini, Anda bisa mengikuti kuliah yang memang dikhususkan. Ada mata kuliah judulnya Negara dalam Perspektif Hukum Islam yang terbuka untuk semua mahasiswa di UI karena itu mata kuliah pilihan. Dan juga tentu saja mahasiswa lain di luar kampus UI yang memang punya kerjasama untuk saling mengakui SKS masing-masing gitu ya. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.